Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Taufikur Rahman dari Sekolah Tinggi Agama Islam Jamaiyah Mahmudiyah Tanjung Pura, Langkat. Siswa semester 5 dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Jadi di video kali ini saya ingin membahas materi tentang keterampilan dasar mengajar. Nah, mungkin dari teman-teman juga ada yang jurusannya perguruan pasti membahas materi ini. Nah, jadi saya akan jelaskan beberapa jenis-jenis keterampilan dasar mengajar. Oke, jadi keterampilan dasar mengajar ini atau disebut juga dengan teaching skill adalah kemampuan, keterampilan yang bersifat khusus yang harus dimiliki seorang guru, pendidik, ataupun dosen maupun itu instruktur agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, efisien, dan jelasnya itu pastinya profesional. Oke, jadi ada dua kemampuan pokok yang harus dikuasai oleh pendidik. Nah, yang pertama itu menguasai materi dan bahan ajar yang akan diajarkan. Jadi seorang guru itu atau pendidik sebelum dia mengajarkan kepada siswanya atau peserta didiknya, mereka paling tidak harus menguasai materi mereka sendiri. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, mereka harus menguasai metodologi atau cara belajarnya. Nah, ini yang akan saya jelaskan tentang keterampilan dasar, cara menguasai metodologi atau cara untuk memberikan pembelajaran. Seorang guru ataupun seorang pendidik harus benar-benar paham dalam menyampaikan pembelajarannya dengan menggunakan metode dan strategi yang tepat. Karena menurut saya, bagaimanapun pintarnya seorang guru dalam menguasai bahan ajar ataupun materinya, tapi tidak paham bagaimana menyampaikan pembelajaran yang dengan tepat, dengan strategi yang tepat, mau itu dengan metode yang tepat dan media yang cocok untuk peserta didiknya, menurut saya ini menjadi kurang efektif dalam pembelajarannya. Jadi seorang guru itu paling tidak harus menguasai keterampilan dasar mengajar, bagaimana cara dia mengajar. Nah, jadi yang saya akan jelaskan ini, yang pertama itu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Nah, jadi di setiap pembelajaran yang pasti ada yang namanya pembukaan dan penutup pembelajaran. Jadi awal mula belajar itu bagaimana dan di akhirnya seperti apa. Nah, jadi pengertian keterampilan membuka dan menutup pembelajaran ini ialah usaha guru untuk mengkondisikan mental peserta didik agar tetap siap dalam menerima pembelajaran. Nah, jadi apa tujuan adanya pembukaan dan penutupan pembelajaran ini? Jadi ketika guru memulai pembelajaran, ketika memulai pembukaan pembelajaran, itu akan bertujuan untuk menimbulkan minat dan perhatian peserta didik terhadap pelajaran yang akan dibicarakan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu menyiapkan mental para peserta didik agar siap memasuki persoalan yang akan dibicarakan atau persoalan yang akan dipelajari. Nah, yang ketiga itu memungkinkan peserta didik untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pembelajarannya. Nah, itu tadi ketika tujuan dari adanya pembukaan pembelajaran yang dilakukan oleh seorang pendidik. Jadi tujuannya itu agar peserta didiknya itu nyambung dengan pembelajaran yang akan disampaikan seorang pendidik. Yang pertama tadi yaitu menimbulkan minat, kemudian menyiapkan mental peserta didik dan mengetahui dan memungkinkan peserta didik itu untuk tahu tingkatan yang keberhasilan dalam pembelajarannya sendiri. Nah, bagaimana dengan keterampilan menutup pembelajaran? Apa gunanya untuk peserta didiknya? Nah, jadi gunanya seorang pendidik menguasai keterampilan penutup ini juga yaitu agar peserta didik mengetahui batas-batas tugas yang telah dikerjakan. Nah, jadi seorang siswa itu tahu ketika mereka memulai pembelajaran, dari mana mereka memulai dan dari mana batas atau akhir dari pembelajaran itu sendiri. Nah, mungkin itulah tadi definisi dari keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Sebenarnya banyak keterampilan dasar mengajar. Yang bisa saya jelaskan hanya satu karena mungkin tidak memungkinkan untuk saya buatkan dalam satu video.
Sebenarnya banyak lagi, seperti kita keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, mengajar kelompok kecil dan perorangan, kemudian ada keterampilan bertanya, memberikan penguatan, dan keterampilan menjelaskan. Nah, jadi yang bisa saya jelaskan hanya keterampilan penutup dan membuka pembelajaran. Mungkin buat kawan-kawan yang pengen tahu bagaimana keterampilan yang lainnya, bisa komen sekarang di kolom komentar. Saya Raftat Rahman undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.